Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kedudukan ilmu administrasi. Dan nama saya Setiawan Jody. Saya Ahmad Yono. Saya Salsabila Putri. Yang pertama A. Administrasi sebagai seni. Seni merupakan kecakapan penerapan pengetahuan yang dimiliki pada situasi dan tempat serta jenis kegiatan tertentu. Melalui berbagai bidang yang diperoleh, makna penerapan pengetahuan yang dimiliki akan berkembang menjadi suatu keahlian, bakat atau talent, atau kecakapan yang bersifat intuitif, seperti dokter, pengacara, psikolog, engineer, pemusik. George Erterdi mengatakan art is personal, creative power plus skill in perform. Atau seni adalah kemampuan pribadi yang kreatif ditambah skill atau keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Seni adalah know-how dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga seni sebagai suatu skill dalam penerapannya memungkinkan penampilan yang khas dari pemilik tersebut. Kecakapan atau seni administratif ini sedemikian penting sehingga pemimpin-pemimpin dapat pindah dari satu jabatan ke jabatan lain dan dapat bekerja dengan baik. Mereka mampu mengatur persoalan keseluruhan, membaginya dalam bagian-bagian dalam bidang pekerjaan, menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya sehingga setiap unit menjalankan fungsinya. B. Administrasi sebagai ilmu. Ada pengakuan di kalangan masyarakat akademik bahwa ciri utama untuk disebut sebagai ilmu adalah memiliki teori. Suatu ilmu yang tidak memiliki teorinya sendiri, meskipun teori tersebut merupakan formasi dari ilmu yang mendahulunya, tidak layak disebut atau menyatakan dirinya sebagai ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik. Pengetahuan daripadanya dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah yang umum. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematik. Ada 3 pendapat terhadap sifat utama ilmu pengetahuan. 1. Di mana orang berpikir dengan sifat tertentu atau sikap ilmiah. 2. Menggunakan metode ilmiah tertentu. 3. Untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori tersusun baik untuk mencandra atau memeriksa alam semesta beserta isinya. Pengetahuan yang benar atau kebenaran yang dalam sejarah perkembangan berpikir manusia ingin dikejar memang secara inheren dapat dicapai manusia, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang digunakan dalam menemukan kebenaran, yaitu 1. Melalui akal sehat, 2. Melalui prasangka, 3. Melalui intuisi, 4. Secara kebetulan, 5. Secara coba-coba, 6. Melalui spekulasi. Calvin Ashall dan Gardner Lindsay mengatakan teori adalah seperangkat konvensi yang terdiri dari suatu gugus asumsi yang relevan secara sistematik berhubungan satu sama lain. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan pada satu tingkatan generalitas yang tinggi dan menjelaskan seperangkat gejala-gejala empirik. Dengan demikian, ada 3 hal yang diperhatikan jika ingin mengenal teori, yaitu pertama, teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konsep yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam seperangkat proposisi tersebut secara jelas. 2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konsep sehingga pandangan yang masif dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan. 3. Teori menerangkan fenomena dengan cara
menspesifikasikan variabel mana berhubungan dengan variabel mana. Jadi teori yang dimaksud atau dapat digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan menerangkan suatu fenomena tertentu. Administrasi memiliki teori dan menggunakan metode ilmu dalam pemecahan masalah administratif yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas, koordinasi, departementisasi, akuntabilitas, ketentuan pengetahuan keahlian, rekrutmen personel. Selanjutnya, administrasi juga dipelajari dengan menggunakan metode-metode ilmiah sehingga menghasilkan prinsip-prinsip. Prinsip adalah 1. Fundamental statement or truth provide a better action, atau suatu pernyataan atau kebenaran yang memberikan petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Suatu kebenaran fundamental atau universitas. Dengan demikian, prinsip merupakan pernyataan yang berlaku secara umum tentang gejala-gejala antara lain yang mampu menjelaskan kejadian. Prinsip adalah bersifat universal, artinya dapat digunakan tanpa mengenal waktu, tempat, dan jenis kegiatan kerjasama. Administrasi sebagai ilmu juga memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah, yaitu 1. Landasan ontologi, yaitu ada objek diamati tersebut berpisah dari objek yang mengamati. Objek yang diamati oleh ilmu administrasi adalah kegiatan dan dinamika kerjasama sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai fenomena sosial. 2. Landasan epistemologi, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenan dengan cara untuk mengamati sesuatu. Administrasi dalam mengamati dan mempelajari objek menggunakan pendekatan atau approach, misalnya dengan cara John M. Definer 1960. A. Konstitusional, legal, historical approach. B. Struktural, deskriptif approach. C. Sosial psikologikal approach. 3. Landasan aksiologik, yaitu tujuan atau saran yang hendak dicapai. Dalam hal ini, administrasi mengamati dan menjelaskan proses kegiatan dan dinamika kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok. Tidak sekedar usaha bagaimana agar tujuan tercapai, akan tetapi lebih mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, ilmu administrasi mengajarkan konsep kerjasama yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Di samping itu, administrasi juga memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri untuk disebut sebagai ilmu Daliangi 1980, yaitu A. Empiris, 2. B. Sistematis, C. Objektif, D. Analitis, E. Dapat dibuktikan kebenarannya. Administrasi bersifat empiris sebab eksistensi, perkembangan dan penerapannya didasarkan atas pengamatan dan percobaan empiris, sehingga menimbulkan aneka pendekatan seperti pendekatan proses, perilaku, sistem, dan kontingensi. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah ilmu dan sekaligus sebagai seni. Seorang administrator atau manajer di samping sebagai scientist juga sekaligus sebagai artis. Apabila science mengajarkan untuk mengetahui tukno, maka berhubungan dengan kemampuan menerapkannya dalam memecahkan suatu masalah. Itulah sebabnya seni sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. Jadi jika ingin dicapai hasil kerja secara efektif dan efisien,
maka pimpinan administrator harus memiliki ilmu dan seni administrasi. Sering terjadi di dalam menjalankan fungsi manajemen. Seorang pimpinan, administrator atau manajer menghasilkan output yang berbeda. Meskipun menggunakan sistem teknik, metode dan fasilitas yang sama, perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat ilmu dan seni administrasi yang dimiliki oleh administrator atau manajemen yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.